Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am 'ala qulubin aqfaluha. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mahiru bil Qur'an ma'as safaratil kiramil bararah walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta fihi wa huwa 'alaihi syakul lahu ajrun. Orang yang mahir membaca Al-Quran bersama malaikat mulia lagi berbuat baik. Dan orang yang membaca Quran dan bacaannya terbata-bata, sulit baginya untuk melafalkan huruf demi huruf, maka baginya 2 pahala. Insya Allah kita sedang menuju ke Al-Mahir. Ya, insya Allah kita sedang menuju Al-Mahir. Yang membuat kita tambah terus bersemangat, karena disebutkan oleh Rasulullah SAW bahwa ma'as safaratil kiramil bararah. Ya, ini motivasi yang akan membuat kita terus gigih belajar dan mempelajari Al-Quran, karena balasannya nanti Allah akan beri pendamping kita berupa malaikat mulia lagi berbuat baik. Insya Allah dengan didampingi oleh malaikat mulia lagi berbuat baik, kita pun akan berorientasi kepada kemuliaan dan kebaikan dalam hidup. Amin ya rabbal alamin. Kita buka dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat lalu ada 3 ayat yang mempertegas jawaban dari keraguan sebagian insan bahwa mereka yutsroka sudah dibiarkan begitu saja. Dijawab oleh Allah dengan bahasa tegas 3 ayat. Ya, alam yakun nutfatam mim maniyyin yumna summa kana alaqahu fa khalaqa fa sawwa. Kemudian kita sudah banyak bahas alaqah menempel, kemudian fakhalaqa dia menciptakan, fasawwa menyempurnakan. Itu proses dari mani yumna, dari tumpahan yang ditumpahkan gitu. Faja'ala minhu zawjaini dzakara wal unsa. Itu belum ya? Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim.
Kalau sebelumnya khalaqo, khalaqo menciptakan, ya menciptakan. Sekarang ja'ala, ya. Kadang dia sama-sama diartikan dengan menciptakan. Tapi sesungguhnya penekanannya adalah kalau ja'ala ini penekanannya kepada manfaat. Manfaat. Sementara kalau khalaqo penekanannya kepada kebesaran Allah. Jadi sekarang yang perlu kita tanamkan ke dalam diri kita adalah kesan itu. Kalau Allah menggunakan kata khalaqo baik dalam bentuk madhi maupun bentuk mudhari, maka di sini kita sudah tertanam tadi. Oh, ini Allah ingin memperlihatkan akan kebesarannya. Tapi kalau dia menggunakan kata ja'ala, yaj'alun baik madhi maupun mudhari, maka stressingnya kepada manfaat. Itu kesimpulan bahasa, ya. Itu kesimpulan bahasa. Faja'ala minhu darinya maka dia telah menjadikan darinya. Nyanya ini berarti kita mencari hu ini ke sebelumnya. Kan di ayat sebelumnya alaqah menempel, khalaqah menciptakan, sawwa menyempurnakan. Jadi ada 3 di ayat sebelumnya itu. Alaqah, khalaqah, sawwa menempel, menciptakan, menyempurnakan. Nah, faja'ala minhu maka dia telah menjadikan darinya. Nah, kembalinya ini kemana ini? Bisa ke yang menempel, bisa ke yang sudah disempurnakan itu. Tapi yang disempurnakan nggak mungkin. Kalau sempurna berarti sudah ada jenis kelamin sudah selesai. Iya? Dari yang menempel itu barangkali alaqah. Ya? Faja'ala minhu maka dia telah menjadikan darinya, dari yang menempel itu, ya, zaujain ini aini, ya, aini menunjuk kepada dua, ya. Kalau satu zaujun, dua zaujaini atau zaujani, jamaknya azwaj. Azwaj, pasangan-pasangan. Bisa 2 pasang. Ya. 2 pasang boleh, atau sepasang malah sepasang. Nah, sepasang, ya. Sepasang kan 2 kan, 2 sepasang. Gitu. Ya. Faja'ala maka dia telah menjadikan minhu darinya. Min di sini berarti bagian, ya. Kan min itu bisa berarti asal. Min itu bisa berarti bagian. Dan juga termasuk. Iya. Termasuk itu mungkin barangkali bagian itu. Nah, ya. Itu. Juga di antara minkum di antara kalian. Minkum di antara kalian. Bagian juga. Jadi bisa asal, misalnya contoh asal apa seperti apa? Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, ya kan? Dari masjidil haram ke masjidil aqsa, berarti asalnya itu, asalnya. Tapi kalau misalnya min anfusikum, jadi bagian di antara kalian.
Zaujain sepasang, lebih tepatnya sepasang. Dzakara wal unsa, laki-laki dan perempuan. Faja'ala, maka dia telah menjadikan minhu, darinya, dari yang alaqah tadi, dari yang menempel tadi, zaujain sepasang, dzakara wal unsa, laki dan perempuan. Jadi dari 3 ayat ini, pertama kita berasal disebutkan dari mani yumna. Mani yumna, tumpahan yang setetes tumpahan yang ditumpahkan. Kemudian setelah ditumpahkan tadi alaqah, menempel, kemudian khalaqah, diciptakan. Keempat, fasawwa, disempurnakan. Nah, sebelum sampai ke sawwa ini, berarti sebelum sampai disempurnakan ini, ja'ala minhu zaujain, dijadikan darinya itu sepasang, dzakara wal unsa, laki dan perempuan. Nah, ini mengapa tidak sedetail seperti yang disebutkan dalam surat Al-Mu'minun? Ini mengapa Kaman hanya lompat-lompat sedikit dari mani yumna, kemudian menempel, kemudian dia menciptakan, kemudian menyempurnakan. Karena stressingnya bukan menjelaskan proses terciptanya manusia, penekanannya bukan di situ. Penekanannya nanti kita bisa lihat di ayat terakhir surat ini. Ini hanya untuk memberikan contoh, memberikan perumpamaan. Kalau Allah dari setetes tadi bisa menjadi zaujain, dzakara wal unsa, sampai sekarang ini sudah 6 miliar jumlah manusia di muka bumi. Itu yang hidup, ya. Ini artinya Allah sangat mudah bagi Allah untuk dari tidak ada menjadi ada, gitu. Ini hubungannya nanti dengan ayat ke-40-nya, mengadakan kembali sesuatu yang sudah pernah ada. Itu kesimpulannya. Jadi mengapa tidak sedetail seperti surah Al-Mu'minun? Karena ini penekanannya bukan kepada menjelaskan proses penciptaan manusia, tapi hanya untuk mengambil contoh betapa mudahnya bagi Allah dari tidak ada menjadi ada. Jadi ayat 40 itu nanti kira-kira kesimpulan dari seluruhnya. Iya. Judulnya kan Al-Qiyamah kan? Al-Qiyamah. Kalau sudah disebut Al-Qiyamah pasti berkaitan dengan 2 hal. Pertama, bumi ini hancur, semua makhluk mati. Yang kedua, apakah ada hari berbangkit? Kan itu banyaknya pertanyaannya. Apakah setelah kematian itu, setelah kiamat itu kita akan dihidupkan kembali, ataukah kiamat itu the end of the world? Kan gitu? Apakah itu akhir? Maka jawabannya ada di ayat ke-40. Ya, jadi untuk meyakinkan kembali, mudah bagi Allah untuk menghidupkan kembali. Faja'ala minhu zawjayn dzakara wal unsa. Faja'ala minhu zawjayn dzakara wal unsa. Minhu
za, za. Ditekan. Za. Ini za, za. Ini di ujung lidah. Jadi bedanya ini ini Z. Ini DZ. Za, za. Kalau ini za, za. Minhu zawjaini dzakara wal unsa. Temu lagi. Sa TS ya. Sa TS. Faja'ala minhu zawjaini dzakara wal unsa. Ya. Faja'ala minhu zawjaini dzakara wal unsa. Lagi. Faja'ala minhu zawjaini dzakara wal unsa. Yuk 1 2 3. Ya, minhu zawjaini dzakara wal unsa. Faja'ala minhu zawjaini dzakara wal unsa. Lagi. Alhamdulillah. Paling tidak kita melatih ini. Za, 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 za. Ya. Ketiga, sa, sa. Ya. Itu. Alhamdulillah. Alaysa dzalika biqadirin ala ayyuhyiyal mauta. Alaysa, apakah? Laisa, tidak. Apakah tidak? Tidakkah? Alaysa, apakah tidak? Atau tidakkah? Atau bukankah? Ya, sama dengan alam. Alaysa, bukankah? Dzalika, itu.
Nah ini berarti zalika ini harus mundur ke 3 ayat. 3 ayat sebelumnya. Alam yakun nutfatam mim maniyyin yumna. Ya, mulai dari situ. Mulai dari setetes tumpahan yang ditumpahkan, kemudian dia menempel, kemudian dia menciptakan, dia menyempurnakan, menjadikan satu pasang laki dan perempuan. Jadi dari ujungnya tadi ada zakara wal unsa. Ujungnya di awalnya nutfatam mim maniyyin yumna. Kalau dibuat bahasa kita, setetes tumpahan dari yang Jadi ini yang jadi garis besarnya di situ. Dari maniyyin yumna tiba-tiba muncul zakara wal unsa. Nah, alaisa zalik, bukankah pada yang demikian itu, kalau kita terjemahkan, ya, ya, bukankah semua itu, bukankah pada yang demikian itu mulai dari proses penciptaan tadi manusia tadi, dari setetes jadi sepasang laki dan perempuan. Nah, kesimpulannya dari tidak ada menjadi ada. Itu dia penekanannya. Alaisa dzalik biqadirin, termasuk qadir, maha kuasa. Jadi karena yuhyiyal mauta, menghidupkan kembali yang sudah mati, ini berkaitan dengan persoalan gaib nanti. Sekarang Allah pilihkan yang terjadi sekarang untuk menjelaskan yang nanti. Apa yang terjadi sekarang yang disaksikan setiap hari oleh anak manusia? Ya, dari setetes, dari yang tidak ada menjadi, tadi belum punya anak, sekarang sudah punya anak. Itu penekanannya. Alaisa zalik, bukankah pada yang demikian itu, kesimpulannya, bukankah dari yang tidak ada tadi menjadi sepasang, jadi sepasang laki dan perempuan, biqadirin, termasuk bukti kekuasaan, ya, termasuk bukti kekuasaan, termasuk memperlihatkan kepada kita bahwa Allah Maha Kuasa. Untuk apa? Untuk bahwa yuhyiya ini dari kata ahya. Ahya bentuk sedangnya yuhyi. Ahya yuhyi. Ini artinya menghidupkan kembali. Kan kalau doa bangun tidurnya kita kan ahyana, menghidupkan kami kembali. Kalau disebut menghidupkan kami kembali, berarti tadinya kita mati. Gitu. Sama dengan amata yumitu, mematikan. Beda dengan mata yamutu. Kalau ini mati artinya mata, dia telah mati, yamutu, dia akan mati. Sementara amata, dia mematikan, yumitu, dia akan mematikan. Ini tambahan awalan me, akhiran an.
Iya. Yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu tujuan bacaan itu juga tadi untuk merefresh ya pikiran kita bahwa dialah yang menghidupkan, dialah yang mematikan, dan dia maha kuasa atas segala-galanya. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia maha kuasa atas segala-galanya, bukan hanya menghidupkan dan mematikan. Gitu. Jadi kalau kita pahami tadi dari 3 ayat sebelumnya, penekanannya kembali untuk menjawab substansi dari surat Al-Qiyamah ini. Satu di antara yang paling banyak menjadi perdebatan, menjadi perbedaan pendapat anak manusia, apakah kalau sudah mati kami dihidupkan kembali? Bahkan ini persoalan besar ini yang paling banyak diangkat oleh setiap surat Quran. Dalam surah Al-Waqiah, apakah kalau tulang belulang kami sudah hancur kami akan dihidupkan kembali? Bagaimana dengan nenek-nenek moyang kami yang terdahulu? Jadi dikemukakan logika-logika seperti itu untuk menguatkan pendapat mereka bahwa mati itu selesai, nggak mungkin dihidupkan kembali. Nah, inilah salah satu jawabannya surah Al-Qiyamah ini ujungnya. Alaisa zalika, bukankah yang demikian itu dari tidak ada menjadi ada, dari setetes jadi sepasang. Jadi kita karena kita sudah biasa, kita sudah biasa melihat orang ada orang menikah kemudian punya anak, ya, ada orang kemudian hamil sampai kemudian melahirkan. Karena itu pemandangan yang sudah biasa kita pandang, kadang-kadang kita lupa melihat di situ ada kebesaran Allah. Itu. Makanya bahasanya tadi alam yakun nutfah. Bukankah dulunya kamu hanyalah setetes mani, Pak? Iya. Jadi kalau bahasa kitanya dari setetes itu sekarang udah 6 miliar ini yang hidup. Setetes loh asalnya itu. Begitu. Nah, jadi itu saya sebutkan tadi, karena ini sudah menjadi sesuatu yang kita saksikan setiap hari, sehingga kadang-kadang lupa bahwa di sana Allah tersirat. Allah ingin memperlihatkan kepada kita, tadinya nggak punya anak, sekarang punya. Tadinya tidak ada, sekarang ada. Itu yang kadang-kadang lupa kita ambil pelajarannya, ya. Itu. Nah, ini dijadikan penguat oleh Allah untuk menjelaskan sesuatu yang gaib. Apa yang gaib itu nanti? Yang sudah mati itu dihidupkan kembali. Ini dengan membandingkan dua hal ini jadi contoh. Kalau dari setetes gampang menjadi sekian banyak sekarang, apalagi cuma menghidupkan sesuatu yang sudah pernah ada. Alaysa dzalika biqadirin ala ayyuhyiyal mauta. Ala ada alif, ala 2 harokat bertemu alif jadinya 5 harokat. Mad jais. Yuhyiya, dia menghidupkan kembali al-mauta yang telah mati. Alaysa dza, coba perpindahan dari sa ke za. Ya, alaysa dzalika biqadirin, biqa di sini aja nih. Mulutnya nggak usah digerakin, turun aja. Biqadirin ala ayyuhyiyal mauta. Alaysa dzalika biqadirin
biqadirin ala ayyuhyiyal mauta. Ya, alaysa dzalika biqadirin ala ayyuhyiyal mauta. Ya, 1 2 3. Ala ay idgham bi gunnah ayyuhyiyal ha kecil yuhyiyal mauta alaysa dzalika biqadirin ala mauta. Ya. Bukankah pada yang demikian itu biqadirin termasuk kuasa ala untuk an bahwa yuhyiya dia menghidupkan kembali al mauta yang telah mati. Yuk kita gabung 39 40. 39 tadi apa? Faja'ala minhu ya. Yuk. Faja'ala minhu zawjayn dzakara wal unsa alaysa dzalika biqadirin ala ayyuhyiyal mauta. Sekali lagi faja'ala minhu zawjayn dzakara wal unsa alaysa dzalika biqadirin ala ayyuhyiyal mauta. Alhamdulillah selesai Al-Qiyamah. Keren kita ngaji hari ini 2 surat loh. Berarti kita naik 1 surat jadi surah apa? Berarti Al-Muddatsir. Al-Muddatsir. Lima 56 ayat.
Ya. Ini dari asal kata iddasaro. Iddasaro yaddasiru. Sehingga dari sini muncul kata disar. Disar ini begini. Sejenis kain tebal yang biasanya digunakan untuk menghangatkan ini. Yang biasa kalau orang sakit itu kan yang dililitkan. Gitu ya. Itu disar ini namanya. Jadi kain tebal itu namanya disar. Iddasaro berarti menggunakan disar. Kalau disar ini diartikan kain, berarti orang iddasaro ini menggunakan kain. Tujuannya untuk menghangatkan di sini. Sehingga kadang sederhana kita diterjemahkan dengan berselimut. Itu transliterasi Inggris, Bu. Iya. Kita Quran terjemahan itu kadang-kadang banyak mempergunakan transliterasi Inggris, sehingga kita jadi perdebatan di bahasa kita. Iya. Kan kalau di sini biasanya di sini kan disebutkan daftar literasinya kan? Itu. Jadi kalau huruf sa itu di transliterasi bahasa Indonesianya apa? Itu biasanya setiap Quran itu ada iniannya gitu. Gitu. Jadi supaya nanti karena dulu itu paling ramai itu membahas tentang ucapan insya Allah. Pakai SY sama pakai SH. Coba aja lihat ini di sini pakai SH. Ya iyalah nggak ketemu, itu kan literasi Inggris. Literasi Indonesia SY. Shin itu SY. Jadi kalau kita mau diskusikan, samain dulu literasi apa yang kita mau pakai. Kedua-duanya benar. Ya. Tinggal lagi cara penulisan. Ini sama ini gini. Dia kan dia berdiri sendiri. Kalau cuma digabung begini, ini sudah lain artinya. Insya sudah lain artinya. Dia in dengan sya ini dipisah. Karena tulisannya in. Sya'a kan gini. Allah. Ini kan tiga kata kan? In jika. Sya'a menghendaki. Allah jika Allah menghendaki. Maka kalau ditulis ini kitanya yang lebih mendekati menurut saya begini. Sya'a Allah. Ya ini nih in dengan sya'a ini nggak boleh digabung. Karena kalau sudah digabung jadi nanti jadi begini. Insya. Ini artinya menciptakan. Insya ini artinya menciptakan. In ini satu kesatuan, nggak boleh dipisah. Kalau in terpisah. Nanti ujungnya Allah menciptakan Allah. Nanti jadinya menciptakan Allah jadinya.
Nah, kalau mau disebut pakai SH boleh juga, tapi kita tahu sudah itu literasi Inggris. Cara penulisannya juga begini, in. Ini benar juga dalam literasi Inggris. Kali aja kalau kita mau ke barat-baratan pakai gini. Iya. Padahal kita orang kreo padahal. Gitu. Ya. Oke. Ini kita bagi dua. Ya ayyuha, ya ayyuha. Ini namanya harfun nida. Harfun nida, huruf untuk memanggil. Huruf untuk memanggil. Ya ayyuha. Itu namanya harfun nida. Ada berapa harfun nida masih ingat? Ya. Ada ya, ada ya ayyuha, ada ya ayyatuha. Bukan. Ini ya sama dengan ini. Cuman ini untuk perempuan. Bedanya ya ayyuha dengan ya ayyatuha, ini untuk laki, ini untuk perempuan. Ini bedanya dengan ya apa? Kalau ya yang dipanggil itu tidak pakai alif lam. Kalau yang dipanggil itu tidak pakai alif lam. Kalau yang dipanggil itu pakai alif lam, maka pakai salah satu dari dua ini. Contoh di sini kita menyebut memanggil nama orang. Ya Ahmad, ya Fatimah, ya Aminah. Ini mau laki maupun perempuan panggilannya sama, ya. Karena nama orang, karena tidak pakai alif lam. Tapi kalau yang dipanggil itu pakai alif lam, kita lihat dulu laki atau perempuan. Kalau laki ya ayyuha, kalau perempuan ya ayyatuha. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Ya Pak? Iya, karena di situ nafsul mutmainnah. Nafs itu dikelompokkan kepada perempuan. Nafsul mutmain. Nah, makanya di sini ada tamar butuh kan? Nafsul mutmainnah. Ini mutmainnah ini menyifati ini. Berarti nafs itu dikelompokkan kepada perempuan. Maka yang dipanggil ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, pakai alif lam lagi. Wahai jiwa yang tenang. Ya, al-fajr. Yang panggilan pertama ya Tuhan. Ya ayyatuha. Ya ayya. Ya ayyatuha. Semua nama tidak pakai alif lam. Iya. Pokoknya setiap yang tidak pakai alif lam maka manggilnya pakai ya.
Ya. Kalau ya arhamar rahimin pakai alif lam juga atau Kan tidak pakai alif lam. arhamar. Oh. Iya kan? Arhama. Ya, Pak. Bisa nggak? Ya ayuhal itu buat jamak, ya itu buat tunggal. Tidak. Enggak begitu iniannya. Dia bisa tunggal, bisa jamak. Yang jelas dia yang dipanggil itu pakai alif lam. Contoh misalnya orang yang menulis bahasa Arabnya katib, katibun, orang yang menulis. Kalau kita panggil wahai penulis, ya katib, ya katib. Tapi kalau ininya saya pakai alif lam, pakai al katibu, ini kan satu orang yang jelas pakai alif. Karena ini laki-laki maka pakai ya ayyuhal katib, walaupun yang dipanggil satu orang. Jadi bukan kepada jumlah, tapi kepada jelas dan tidak jelasnya alif lam. Oke, al-muddatsir. Ini dalam baca kebanyakan orang salah mudatsir. Mudatsir berarti dalnya kan tidak tasdid. Betul? Ini dalnya tasdid, sanya juga tasdid. Muddatsir. Jadi bukan mudatsir. Ya, dalnya juga tasdid. Iya kan? Muddatsir. Ya ayyuhal muddatsir. Ya ayyuhal muddatsir. Wahai orang-orang yang berselimut. Orang yang berselimut di sini yang dimaksud adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berselimut di sini juga dalam artian yang sangat luas. Bisa berselimut secara fisik, bisa berselimut dalam pengertian bukan fisik. Nah, berselimut bukan fisik itu diartikan orang yang malas, tapi tentu tidak pas kalau ini diterjemahkan ke Nabi. Kalau sekarang ini, buka selimut, itu kan orang yang berselimut dalam konteks sekarang ini berarti orang yang malas. Orang yang diliputi oleh ketakutan, kemalasan, orang yang diliputi oleh keraguan-raguan. Gitu. Ya. Diselimuti oleh masalah. Jadi ayat ini difahami orang dengan dua pemahaman tadi. Ya. Berselimut dalam artian benar-benar karena Nabi ketika pulang dari menerima wahyu yang pertama, itu karena pengaruh psikologi Nabi, pertama kali bertemu dengan Jibril. Kita tahu ceritanya bahwa Nabi sampai menggigil kan, sampai meriang, gitu. Ini kalau bahasa kita meriang lah. Nah, meriang itu ya salah satunya tadi dengan itu kalau pengertiannya pengertian harfiah. Itu.
Ada juga yang mengartikan yang bukan itu. Nabi diselimuti oleh keraguan. Ya. Tadi yang datang tadi benar-benar malaikat atau apa? Itu. Yang kemarin mendatangi Nabi, Iqra wa rabbukal akram. Itu malaikat atau apa? Ya. Nah, itu kan keraguan kan itu? Keraguan. Di dalam tafsir terbagi menjadi dua itu. Kalau saya lebih suka memahami dalam artian yang harfiah saja. Yang harfiah saja. Ya berselimut, ya berselimut. Ya, kita hubungkan dengan asbabun nuzul, cerita tentang setelah turun wahyu yang pertama, bagaimana psikologi Nabi. Ya, Nabi disebutkan sampai menggigil. Nanti sama lagi dengan muzammil, sama juga berselimut juga kan? Ya ayyuhal muzammil, sama juga. Ada yang biru berkemul. Bahasa Jawa. Kemul itu apa sih? Ya. Kemulan. Bahasa Jawa. Beda dengan yang selimut. Ya, sama ya. Jadi yang intinya tadi iddasaro itu menggunakan disar. Jadi iddasaro menggunakan disar. Berarti kita lagi disar. Apa itu disar? Disar sejenis kain tebal yang biasanya ditaruh orang di sini, gunanya untuk menghangatkan badan. Itu kain tebal itu namanya disar. Orang yang memakai kain tebal itu namanya iddasaro. Menggunakan itu namanya iddasaro. Orangnya disebut dengan muddatsir. Kalau itu yang dipakai seragamnya orang Arab biasanya yang merah putih. Apa nama bahasa Arabnya itu ya? Enggak bisa dibilang. Bukan itu. Disar. Bukan. Dia bukan disar. Itu bukan disar. Karena itu tujuannya hanya menutup kepala. Ya, untuk menutup kepala. Itu ternyata kita lihat walaupun misalnya sama warna itu merah putih, ternyata itu ada kelas-kelasnya itu, Pak. Pemakaian itu menggambarkan kelas. Dan itu itunya ada yang sampai puluhan juta itu harganya. Walaupun kita lihat sama aja, kok kayaknya sama aja gini. Dia kan dibuat begini nih di sini kan? Gitu. Begitu. Itu ada iniannya, ada kelas-kelasnya, ada ini sendiri nanti itu. Ya, itu. Saya pernah tanya ketika itu. Jadi menggambarkan misalnya kalau kelas imam Haramain, Masjidil Haram, itu kelas-kelas ininya lah yang paling tingginya itu. Ya. Nah, dia boleh menggunakan entah macam mana lah itu namanya, ada inian sendiri, ada bedanya tersendiri. Walaupun kita melihat itu sama aja. Gitu. Oke. Ya ayyuhal muddatsir, wahai orang yang berselimut. Gitu. Ya ayyuhal muddatsir. Ai juga ada tasdid. Ya ayyuhal muddatsir. Ya ayyuhal muddatsir. Lagi. Ya ayyuhal muddatsir. Wahai orang yang berselimut, bukan orang-orang yang. Ini satu. Ya, wahai orang yang berselimut. Yang dimaksud adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini penekanannya cuma di sini.
kebanyakan dalam baca salahnya itu mudatsir. Mudatsir berarti kan dalnya tidak ditasdid. Ya, dia harusnya ditasdid. Mudatsir karena kata dasarnya iddasaro. Karena dasarnya itu dalnya itu dasar tasdid. Ya. Ya ayyuhal muddatsir, wahai orang yang berselimut. Tadi dapat 2 ayat. Al-Qiyamah kita tuntaskan 3940. Al-Mudatsir 1 ayat. Berarti dapat 3 ayat hari ini. Saya mohon maaf, saya ada janji di Masjid Nurul Amal. Ya, sebelum 8:30. Selanjutnya untuk besok saya sangat berharap mudah-mudahan Bapak Ibu punya waktu Ahad pagi. Ya, Ahad pagi di Masjid As-Salam. Ya. Jam 7 sampai jam 9 pagi. Kita sarapan pagi di As-Salam. Ya. Kita sarapan bakso di As-Salam. Ya. Kita silaturahim. Ini insya Allah sama dengan sebelumnya, mudah-mudahan jauh lebih banyak karena ada yang dari Kemang, ada yang dari Tomang, ada yang dari Pejaten, ya. Jadi kita bisa saling mengenal satu, yang kedua kita berharap dengan banyak itu membangkitkan kembali semangat kita. Kan kalau di sini kita sekitar sebanyak ini nih, rata-rata segini kan gitu. Semangat, alhamdulillah. Tapi kita ingin semangat lebih. Dengan banyak orang kita berharap mendapatkan semangat lebih. Satu. Kedua, saya berharap juga ini kita jadikan sarana untuk terapi. Ya, jadi kita nanti di sana sama seperti ini. Kita baca ayat, kita bisa bayangkan 200-an orang baca ayat dalam satu ruangan, gemanya. Nah, niatkan untuk terapi diri kita sendiri. Ya, mudah-mudahan apabila dalam diri kita ada di bawah. Ya. Kalau di atas kasihan yang ini karena kita silaturahim ya. Ya, gitu. Kita yang di bawah. Ya, itu. Saya berharap mudah-mudahan dapat hadir, yang tidak punya acara bisa hadir karena jam 7 sampai jam 9 ya. Ya, saya tunggu di Masjid As-Salam besok. Ya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.